Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini saya berhasil mendapatkan pinjaman sebesar Rp1.500.000. Pinjaman di aplikasi ini memiliki limit pinjaman sebesar Rp4.000.000 langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan Rp5.000.000. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar dan belum diawasi oleh OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan, pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman online di aplikasi pinjaman yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk mengetahui apakah aplikasi ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan berizin di OJK. Untuk teman-teman yang membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Nah teman-teman,
teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu HiJuta. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 500.000 pengguna dan sudah mendapatkan 2,7 bintang, lalu sudah mendapatkan 6.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja ke Google dan ketikkan daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 3 Januari 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman online HiJuta ini sudah terdaftar berizin di OJK atau belum. Kita lanjut saja ke bawah. Jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Di sini saya akan menjelaskan untuk legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Kita melihat ke bawah. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online HiJuta ini belum terdaftar di OJK. Jadi aplikasi pinjaman online HiJuta ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Ajukan pinjaman cepat dan mudah. Pinjaman maksimal yaitu 5 juta rupiah dengan tenor pembayaran yaitu 3 bulan. Di bawah kita bisa melihat bersama-sama ya teman-teman, terdapat nama dari Kemkominfo. Di sini saya sering sekali menemukan aplikasi pinjaman online yang belum berizin di OJK itu menempelkan nama Kemkominfo. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah benar nama Kemkominfo ini. Jadi yang betul itu adalah Kemenkominfo ya teman-teman, bukan Kemkominfo. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, produk yang sesuai. Di bawahnya kita bisa melihat ya teman-teman, terdapat jumlah maksimum pinjaman dan istilah pinjaman mulai dari 91 hari dan terdapat bunganya yaitu 0,05%. Di sini bunganya tidak sampai 1% ya teman-teman. Kuota pinjaman fleksibel. Di sini kita bisa melihat ya, terdapat proses peminjaman dan informasi identitas yang harus kita lengkapi, seperti informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi bank. Dan sekarang kita akan melihat tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini singkat saja, untuk tenor pinjaman mulai dari 91 hari sampai dengan 150 hari. Dan terdapat produk pinjaman uang online bisa mendapatkan pinjaman mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Dan di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut saja ke bawah melihat akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pinjaman uang online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Dan sekarang kita akan melihat ya, apa aja sih akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini yaitu memiliki akses ke kamera, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian, dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online HiJuta ini. Nah teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat ya, jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 2 juta rupiah. Terdapat waktu pinjaman dan bunga pinjaman. Di sini kalian harus mendaftarkan terlebih dahulu ya teman-teman, menggunakan nomor telepon kalian, dan kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa pilih login dan pilih cairkan dana. Dan di bawahnya kita bisa melihat ya teman-teman, terdapat level 2 dan level 3. Di sini jika kalian sudah melakukan pinjaman di aplikasi ini, kalian akan naik level ya teman-teman,
dan akan mendapatkan jumlah pinjaman tambahan. Di sini terdapat pendidikan, status pernikahan, alamat email, lalu untuk apa kalian meminjam di aplikasi pinjaman ini, dan lokasi tempat tinggal kalian serta alamat tempat tinggal kalian. Jika sudah, kalian pilih centang saya telah membaca dan menyetujui segala persyaratan. Kalian bisa pilih selanjutnya. Selanjutnya di sini kalian bisa memasukkan dan membuat kata sandi transaksi. Dan di sini kita bisa melihat ya, kalian bisa isi saja jenis pekerjaan. Kalian isi nama perusahaan tempat kalian bekerja, jenis usaha, selanjutnya divisi kalian tempat bekerja, dan penghasilan per bulan kalian. Di sini disarankan kalian bisa isi saja pendapatan kalian di sebuah perusahaan di atas 5 juta rupiah. Selanjutnya nomor telepon perusahaan dan lokasi perusahaan dan alamatnya. Kalian langsung saja pilih selanjutnya jika sudah diisi. Dan selanjutnya di sini terdapat 2 nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isi saja 2 nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, nomor keluarga, ataupun teman kerja kalian. Dan di bawahnya terdapat nomor telepon cadangan yaitu opsional. Di sini untuk meningkatkan peluang 5% untuk persetujuan. Jika sudah diisi, kalian bisa pilih selanjutnya. Dan di sini kalian bisa pilih tambah kartu bank. Di sini informasi rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi ini. Yang pertama, kalian isi saja nama pemilik rekening bank, lalu nama bank, selanjutnya akun bank, dan kalian bisa isi kembali nama terdaftar di rekening bank. Di sini ada terdapat catatan, mohon perhatikan singkatan nama yang terdaftar di rekening bank. Jika sudah, kalian bisa pilih konfirmasi, dan di atasnya terdapat nomor rekening bank yang tadi sebelumnya sudah kita isi, dan kalian bisa langsung saja pilih submit. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa tunggu saja 1 kali 24 jam untuk menunggu proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, saran saya jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.